masuk ke topik selanjutnya. Tepuk tangan buat Mas Fide. Thank you untuk pemaparan materinya. Di sini saya akan Oke. Jadi materinya nanti, sorry ya teman-teman ya. Jadi materinya nanti bareng-bareng antara Mas Fide dengan Mas Andre ya. Awal-awal. Oke. Silakan di spoil dulu. Oke teman-teman. Nah, kalau tadi kita bicara soal kedaulatan data, ngomongin soal juga Ubuntu yang sampai saat ini komunitasnya berkembang banget, bahkan di Indonesia salah satu distributor ketiga di dunia telah membuktikan bahwa kita capable untuk menggunakan Ubuntu. Nah, di sini saya akan mencoba mengelaborasi atau mengaitkan gimana kita bisa menerapkan kedaulatan data ini dengan Edge AI. Oke, tadi Kak Aryo sudah menerangkan terkait dengan kedaulatan data, betapa pentingnya kita mengelola atas data-data yang kita miliki sendiri. Nah, kadang salah satu permasalahan yang kita temui dalam ketergantungan terhadap data adalah masalah hal-hal yang sifatnya teknis dan bisa berujung kepada kerentanan data yang disalahgunakan begitu ya. Kita menggunakan Big Cloud Addiction sebagai ilustrasi bahwa kita terlalu ketergantungan terhadap teknologi cloud, yang mana kadang kita tidak bisa menjamin bahwa data yang disimpan di cloud itu bisa terjamin aman begitu. Buktinya seperti yang teman-teman tahu, sebelum-sebelumnya salah satu big tech company mengalami down, yaitu AWS, dan itu menjadi permasalahan yang berantai begitu. Nah, kalau kita melihat dari gambar, di sini kita bisa melihat bahwa salah satu ilustrasinya adalah seperti kita mengambil data dan kemudian membukanya ke cloud server. Di sini saya mencoba untuk mengilustrasikan terhadap CCTV gitu ya, yang dikirim ke cloud server tapi melewati serangkaian tahapan. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya kita melihat CCTV misalnya di kasus perbankan begitu ya, itu kan ada beberapa protokol yang diperhatikan. Seperti misalnya data yang tersimpan ini harus benar-benar terjamin aman, kemudian untuk orang yang keluar masuk juga memang harus di filter begitu ya oleh pihak keamanan bank, dan ini memang jadi isu sensitif karena ketika CCTV tersebut menyimpan data dan dikirim ke server, salah satu trade-off-nya adalah mengenai latency gitu. Karena tergantung terhadap kecepatan internet, apalagi untuk pemrosesan yang sifatnya real time, untuk mengambil keputusan yang cepat, ini menjadi persoalan sendiri, trade-off-nya begitu. Kemudian kedaulatan data juga penting diperhatikan karena ada banyak data-data sensitif yang kita simpan di cloud yang di cloud servernya, yang ini nggak bisa keluar dari kendali kita. Terus masalah lainnya adalah mengenai biaya yang kita gunakan kalau kita menggunakan cloud server, karena setiap kita memanggil API itu kita keluar biaya juga. Nah, terus apalagi kalau misalnya kasusnya teknologi ini diterapkan di daerah-daerah terpencil atau remote place, gimana kalau tiba-tiba internet mati, gimana kalau tiba-tiba ada trouble teknis di lapangan begitu. Makanya kenapa HCI ini mau jadi pokok bahasan kita saat ini. Nah, dari tadi kita ngomongin HCI, apa sih gitu maksudnya, dan kenapa kita harus penting untuk mengetahui. Singkatnya adalah
kita memproses data dari kecerdasan buatan model yang di-generate, yang di-gather gitu, di mana data tersebut tersimpan saat datanya didapatkan. Kalau kita misalnya lagi scanning dokumen pakai OCR gitu, Object Character Recognition, ya hasil ekstraksi teksnya disimpan di local device gitu, bukan tembak ke server atau masukin ke cloud. Jadi beneran data yang didapatkan hasil ekstraksi teks OCR itu disimpan di device kita, jadi aman. Kenapa ini menjadi concern kita? Karena memang kedaulatan data ini artinya berarti kita memiliki data, kita memiliki kontrol, kita memiliki akses, dan orang lain tidak bisa intervensi terhadap akses data yang kita punya. Karena kalau mungkin teman-teman tahu, karena kita sering dapat ini ya, panggilan telepon yang random gitu, atau SMS atau pesan WhatsApp yang ngajuin hal-hal yang menyenangkan, yang artinya spam gitu kan. Nah itu salah satu bentuk dari kebocoran data yang sering kali kita jumpai. Bahkan sering kali kita juga mendapatkan bahwa informasi kita tersebar luar di internet. Kalau kita melihat banyak yang menggunakannya begitu. Nah makanya konsep sovereign ACI ini artinya berarti kita saat menggunakan device model AI, data yang diperolehnya tersimpan di device tersebut dan tidak keluar, artinya terisolasi. Nah, jadi solusinya apa begitu dari masalah-masalah yang tadi kita mention? Dengan kita menerapkan kedaulatan data di ACI, artinya berarti pengambilan keputusannya akan menjadi lebih singkat, instan begitu. Karena kita nggak perlu lagi round trip melalui serangkaian proses topologi dari awal kita generate data, kemudian nembak ke server, kemudian nanti ada trade-off yang berfrekuensi gitu. Itu udah nggak jadi permasalahan karena memang di prosesnya di onsite gitu. Kemudian data yang di-gather juga nantinya akan tersimpan di device, artinya nggak keluar dan bisa terisolasi dan terproteksi aman. Dan enaknya adalah kita nggak perlu lagi mikirin gimana kalau nanti internetnya bermasalah, ada trouble di jaringan. Dan yang paling pentingnya jangan lupa kita nggak lagi berkelanjutan untuk membayar API. Nah, gimana bisa menerapkan kedaulatan data yang konsepnya secara sederhana bisa diterapkan oleh teman-teman semua gitu. Di sini rekan saya Tide akan menjelaskan gimana caranya setup untuk ke arah sana. Untuk Mas Andre yang telah memperkenalkan untuk sedikit materi mengenai edge computing. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai OS dan check-out environment. Jadi pertama kita harus mempunyai yang namanya Ubuntu. Jadi yang udah install Ubuntu siapa? Yang udah install? Semua udah ya? Laptop kan udah Ubuntu semua belum? Kalau Debian sama? Udah Debian, boleh. Oke. Debian itu mamahnya Ubuntu. Mamanya? Bapaknya? Debian kan D kan cewek. Debian. Oke. Yang belum install bisa. Oke. Mungkin kita bisa coba ada beberapa option untuk instalasi OS-nya. Kita bisa menggunakan full OS Ubuntu. Ya, mungkin kalian ada yang mau menghapus OS Windows-nya dan migrasi ke full OS Ubuntu. Atau option kedua, mungkin kalian bisa menggunakan dual boot. Jadi Windows with alongside Ubuntu. Dan ketiga, mungkin kalian nggak mau ambil ribet, kalian bisa menggunakan VM, ya mungkin VirtualBox atau VMware. Tapi mungkin untuk menggunakan VM sendiri, mungkin sedikit syarat ya, karena mungkin untuk laptop spek yang low laptop rentan lah istilahnya, mungkin nggak terlalu disarankan karena emang kita bakal di demonya itu untuk menginstal itu namanya LXD. Untuk install SD betul. Jadi
izin nambahin teman-teman ya. Jadi demo kita ini nanti akan lebih banyak menggunakan environment berbasis Debian. Ya, jadi atau pakai Ubuntu. Nah, jadi kalau mau Oppo buka laptop, diumum dulu ya. Kita untuk mulai melakukan hands-on. Mungkin boleh lanjut Mas Fikri. Oke, lanjut. Untuk pertama kita bakal instalasi dan inisiasi untuk LSD. Pertama kita untuk lihat terlebih dahulu untuk channel untuk versi dari LSD tersebut. Kita menggunakan command sudo step info LSD ya. Nanti di situ bakal ada banyak pilihan untuk versi-versi dari LSD, ada LSD versi 5, versi 6, versi 4, 3, ada latest stable gitu. Dan selanjutnya ada untuk initialization-nya tuh LSD menggunakan sudo step install LSD seperti this channel adalah untuk target channelnya. Nah, untuk target channelnya itu kita menggunakan latest stable, nanti kita latest / stable, atau mungkin kita menggunakan cohort itu kayak semacam itu untuk mengunci version ya. Jadi semisal ada updatean untuk dari LXD, jadi nanti si mesin LCD tersebut tidak bakal otomatis upgrade gitu. Jadi untuk mungkin kalau misalkan untuk production ya, untuk produk misal tiba-tiba ada updatean nih dari LXD, misalkan kita update ke versi 7 gitu. Nanti si LXD tersebut tidak update gitu. Jadi ibarat mengunci sementara. Oh ya, mungkin bisa tambahan dikit dari Mas Rio. Oke, teman-teman. Mungkin sorry kita kayak langsung lompat ke LSD. Mungkin aku kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. LSD itu apa? Gitu ya kan. Jadi teman-teman di sini siapa yang udah pernah lihat LSD? Kayaknya pernah denger cuman nggak yakin. Oh, pernah dengar tapi nggak yakin. Apa-apa. Yang udah pernah install siapa aja? LSD? Oh, 1, 2. Kalau main Cloud? Belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku coba kenalin sedikit dulu teknologinya seperti apa ya. Ini buat gantiin Proxmox sih. Betul. Itu sebenarnya lebih ke containerization sama virtual machine. Jadi lebih gambaran seperti ini teman-teman ya. Ini adalah SD. Kalau ini sejatuh semua, jadi fondasi code seperti ini ya. Prinsipnya adalah kita kalau dapat hardware ya, atau dapat satu perangkat, ada GPU-nya, ada RAM-nya, ada CPU-nya, masih pakainya dong. Ini dipakai multifungsi ya. Biasanya orang pakai Docker, biasanya Docker udah top notch lah, oke lah gitu. Tapi di sini kita juga punya solusi atau alternatif ya, di mana ini juga mendukung yang namanya CPU pass-through, GPU pass-through seperti itu. Dan menariknya adalah ini gratis ya, free of source dan cobain gitu. Jadi biasanya kalau kita nge-lab atau mau menjalankan beberapa skenario VM gitu, kita bisa membangun home lab menggunakan si SD ini. Nah, mungkin sebagai preview sedikit ya tentang tentang SD ini, kita lihat dulu dari functionality-nya. Nah, kalau di Canonical, SD itu dikenal dengan nama Microcloud. Jadi dia ini mungkin pembedanya ya sama Proxmox ya, sama yang lain. Dia ini lebih multi arsitektur. Jadi bisa diinstal di Raspberry Pi, bisa diinstal di PowerPC gitu. Bahkan nggak harus pakai Ubuntu juga bisa. Pakai Debian, pakai Fedora, Linux, CentOS itu bisa diinstal
SD atau microcloud. Kalau SD itu kalau dia cuma satu device, ya. Kalau microcloud, kalau dia pakai 3 device. Jadi kalau pakai 3 device SD, dia jadi microcloud. Jadi kalau satu modal, yang dua bisa gantiin. Seperti itu. Jadi sistemnya bisa high availability ya. Tanpa perlu tanpa perlu pengetahuan teknis yang mungkin terlalu mendalam di awal. Seenggaknya sebagai fundamental bisa seperti itu. Prinsipnya adalah buat teman-teman yang pengen nyobain, ini bisa menjadi tools awal buat kita untuk eksplorasi. Karena dengan teknologi virtualisasi atau teknologi containerization, kita bisa bereksplorasi tanpa merusak sistem utama kita atau OS utama kita. Gambarannya seperti itu teman-teman. Dan yang menarik lagi adalah kita kalau udah belajar microcloud, udah bisa ngedeploy SD, artinya kita juga bisa mendeploy virtualisasi untuk arsitektur lainnya seperti ARM-based atau PowerPC, bahkan sampai bisa dideploy di atas S390X atau arsitektur Linux One ya dari IBM atau yang bentuknya itu udah mainframe. Jadi dari perangkat tubuh ini ya, sampai ke perangkat yang sifatnya apa namanya tuh besar mainframe itu udah bisa. Makanya ini sebuah apa ya, sebuah breakthrough lah ya untuk teknologi cloud, di mana beberapa cloud provider juga udah mulai banyak yang berpindah dari format SVM ke LXD seperti itu. Support snapshot kayak. Support semuanya support. So far dia mirip dengan fiturnya VMware. Mirip ya, ini UI-nya ada udah lihat ya. Kita saya tunjukkan di sini UI-nya. Dia mirip dengan VMware, tapi secara compatibility dia lebih besar. Jadi yang pertama, dia compatibility dengan berbagai macam arsitektur. Bisa dibilang sampai 14 arsitektur, bahkan sampai X5 itu juga bisa. Jadi kalau kita pakai motherboard yang open source tuh, arsitekturnya pakai X5, SD bisa jalan. Makanya teman-teman mau bikin JARDIC ya, atau istilahnya perangkat elektronik yang dilatih sendiri, itu atau bikin AI sendiri gitu ya, pakai perangkat JARDIC berbasis X5 itu juga bisa. Tuh ya Mas Vidi ya. Mas Vidi udah nyobain deploy ini kan, SAP kan? Belum kan? Belum pernah. Oh itu Mas Gema ya? Salah anak magang sorry. Jadi makanya seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dia udah bisa connect ke Maas, Juju, Landscape, Terraform itu udah bisa. Berarti udah nggak perlu pakai Kuber gitu loh. Kenapa? Nggak perlu pakai Kubernetes. Dia bisa jadi CRIO. Jadi Kubernetes-nya, containerization-nya dikelola sama si SD. Jadi kalau biasanya kan pakai Docker ya, atau kontainer D ya. Nah, jadi kontainernya itu artinya dia kasih SD itu. Karena SD itu produk minus kontainer. Seperti itu. Bayang ya? Kurang. Nah, oke. Layer-layernya bingung. Jadi kalau itu kan ada CRIO, ada CRD, ya kan? Ada kontainer D, sorry. Ya. Ada kontainer D, ya kan? Nah, kontainer D itu ya bisa digantikan dengan SD. Oh. Gitu. Jadi Kubernetes-nya jalannya untuk runtime kontainernya pakai SD. Gitu. Dan menariknya apa? Artinya kontainer adalah VM bisa berjalan di satu network yang sama. Mirip kayak siapa? OpenShift. Mirip ya OpenShift. Cuma kalau OpenShift bedain dia pakai kubeflow. Ya. Kebayang apa ya? Tapi kalau kita beda ya pakai SD, dia pakai Raymond sendiri untuk virtualisasi. Karena kalau kubeflow terus terang kasihan orang yang belajar. Karena mau bikin VM kok bikin PV dulu gitu. Ya kan, bikin master volume dulu gitu. Ya mungkin kalau yang ngerti ya masalah Kubernetes kayak gitu. Ya, jadi memang
kelebihannya memang lebih banyak di area stability, di area compatibility. Karena ini memang cloud native product seperti itu sih. Jadi balik lagi bagi teman-teman yang memang pengen bikin lab environment ya pakai STB itu bisa mengikuti panduan dari Mas Vidi. Prinsipnya adalah SD ini bisa diinstal di komputer teman-teman, ya kan? Dan kita bisa deploy seperti AWS. Jadi kita tinggal bikin VM-nya VM test gitu ya. Satu, terus browse image, ya. Nah, ini image OS-nya udah ada semua nih, nggak pilih aja. Ada Ubuntu lengkap ya, Ubuntu terjadul pun ada. Lalu ada Alma Linux, Alpine, ya. Ada Alp Linux, Amazon Linux, ada BusyBox, CentOS juga tuh. ya ada CentOS juga ya. Ini bisa di-download. Ada Fedora, ada Kali Linux, ya. Ya hampir semuanya open source, Oracle, Rocky, ya semuanya bisa. Jadi intinya image-nya udah ready. Gak perlu bikin image lagi, gak perlu pakai ISO lagi. Tapi kita juga bisa pakai ISO juga, gitu. Dan yang menarik lagi adalah dia bisa upload file equal to atau VMDK. Jadi kalau pakai VMware gitu, VMDK mau dilatih di sini bisa juga gambarannya. Ya itu sedikit gambaran ya. By the way ini udah dipakai pemerintah Indonesia ya. Di beberapa institut pemerintah ini udah mulai dipakai. Kenapa? Ya karena mereka nggak perlu bayar lisensi. Ya, jadi daripada bayar prospek, mereka lebih milih masuk ke sini. Dan supportnya juga udah supportnya Ubuntu juga di satu kayak gitu. Ini udah mulai apa namanya di mana-mana lah. Beberapa kota kayak Semarang, Medan itu udah mulai kuat. Bandung juga udah mulai masuk, udah mulai kuat. Ya gitu gambarannya. Ya, dan ini juga udah mendukung apa namanya profile tuh kayak apa namanya kayak Fiverr ya. Terus mendukung network juga, HTL ya, untuk firewall, bahkan sampai Kaitan, IP manajemen juga udah ada. Jadi ini adalah tools untuk membantu teman-teman yang pengen membangun environment roadmap ya, atau untuk production juga bisa. Kalau pengen go ke pengen go masuk ke dalam industri cloud atau pengen membangun cloud pribadi sendiri. Dan ini juga udah mendukung APC juga karena GPU-nya bisa dipass-through kayak gitu. Lanjut Mas Vidi. Oke. Terima kasih untuk Mas Aryo untuk pemaparan sedikit penjelasan dari mengenai apa itu LSD, fungsi dan kegunaannya ya. Boleh ngomongin dulu bentar. Oke. Ini ada pengumuman dikit aja ya. Di belakang itu ada teman-teman dari Intech, Solusi Intech. Jadi mereka juga mau ada banyak nih, ada 30-an di sini sekarang ya. Jadi itu kalau mau magang di sana, ya itu ada yang bisa di hire. Apa? Ya. Apa? Oh salah. Ya pokoknya ntar itu aja deh. Ada ini. Bisa ke situ ya. Tuh, terus terangnya AMD masih ada. Terus kita harus bilang terima kasih sama Pak Swidan sama teman-teman Sivali. Nanti siang kita mau pesta mie. Pesta Indomie, pesta mie sedap. Pesta mie sedap. Sudah disediakan 100-an mie di bawah buat nanti siang sama telur. Yes. 1 ton. Yes. Jadi kita harus merayakan kebebasan kita ya. Dengan makan mie sedap sepuasnya.
Terima kasih. Kita beri aplaus dulu dong sama kita. Oke, mungkin saya bisa lanjut. Nah, jadi di sini saya menjelaskan pemaparannya itu dalam bentuk video ya. Mungkin dari layar sini nggak kelihatan ya, tapi mungkin dari bisa kelihatan. Barang begini nih. Gini. Ini video. Oh video. Ya, saya mungkin video gitu. Videonya harusnya di zoom. Iya, saya lupa. Saya nggak ngecek. Mas cek. Oh iya, dia bisa ya. Oke, untuk video-videonya seperti ini. Nah, di situ kita menggunakan yang LSD yang latest stable ya. Oke. Langsung kita untuk instalasinya yaitu sudo snap install LXD lama gitu ya. Nah ini di sini untuk kita saya menggunakan LSD yang versi latest dan stable supaya tidak biar ribet-ribet karena ini juga biar lebih enak kalian tidak bisa tidak ubah-ubah tulisannya lebih enak. Oke, jadi mungkin saya ditambahin teman-teman ya. Seperti yang dibilangkan sama video tadi, jadi kalau teman-teman udah pakai Ubuntu atau Debian, pertama kali kalau pakai Debian mungkin apt install Snap dulu, ya, biar bisa pakai Snap Store. Udah ada ya. Atau distro lain apt install Snap dulu atau install Snapd, ya. Kalau itu udah, nanti teman-teman bisa lakukan command ini sudo snap install SD. Nah, jadi SD ini sebenarnya cuma bisa pakai satu command itu. Iya, atau command itu dia udah install. Jadi kalau teman-teman enter, ya nanti hasilnya bakal seperti ini. Kok install dulu? Ini sampai lagi. Prosesnya. Ya, harusnya muncul proses instalasinya. Ya. Di download dulu. Iya, biasanya download dulu, betul. Biar singkat waktu aja gitu. Yes, ya, ini kalau sudah snap install SD, nanti akan butuh prosesnya. Mungkin download dari repo-nya dulu, download file-nya dulu, ya kan. Lama nggak sih? Lebih paling nggak sampai 2 menit lah. Oh cepat. Tergantung internet. Tergantung internet kali. Kalau internet Zimbabwe mungkin bisa sejam. Tapi kalau internet rumahan atau pakai apa namanya di home, kalau pas ada ya. Gua udah nggak pakai video. Udah lama pakai video kamu. Warga Sibian. Ya bisa dibilang cukup cepat lah ya. Udah ada install, udah nyobain. Teman-teman pakai Ubuntu. Lagi jalan. Oke, kita tungguin. Ayo teman-teman, ada yang udah coba snap install SD laptopnya? Please. Ya kalau udah kita tungguin. Kalau belum kita tungguin. Kalau yang udah tungguin yang belum maksudnya. By the way teman-teman makan Indomie kan? Makan sedap kan? Ya, ini jangan ragu-ragu ya teman-teman ya untuk ambil di bawah nanti. Ini ada makan siang juga ini. Ya, jadi makan siang, terus makan dulu. Kalau makan siang lauk nggak boleh dah. Jadi, dia itu enak loh bang. Iya, atas badan anak-anak kebutuhan naik semua ya. Tuh, kita tuh lah, kalau habis dari meeting pak ya, habis training gitu, kita pulang ke kantor, itu bikin Indomie pak, 12 bungkus gitu. 12 bungkus buat berempat. Khususnya agak penting mas. 12 bungkus buat berempat. Jadi itu bayangkan teman-teman ya. Itu didikan masuknya gitu. Oke. Udah
Dicoba teman-teman? Bisa? Step installnya? Ya. Nah, sambil berjalan, jadi kalau udah step install SD, ngapain Mas? Kita menggunakan langsung file kita yaitu sudo nx init. Ya. Jadi kita inisiasi dulu teman-teman. Di play. Nah, diceritain dong Beb. Ceritain. Saya LXC komponen. Apa sih? Oke, kita ceritakan dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ketik SD ini ya, teman-teman nanti bakal dapat kayak kuesioner. Ya, kuesionernya itu yang pertama, would you like to use LXD clustering? Jawabannya no. Nah, teman-teman masih pakai satu laptop toh ya. Terus yang kedua, do you want to configure a new storage pool? Jawabannya teman-teman pilih yes. Jadi storage pool itu nanti teman-teman pakai untuk membangun VM-nya. Terus name of new storage pool silahkan pakai nama default atau pakai nama sendiri juga boleh. Tujuan pertama nanti itu lebih ke kelasnya. Mau pakai NVMe atau pakai SSD ya atau pakai SATA gitu. Bisa dinamain di situ. Terus ini ini udah install SD-nya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Kita di sini kalau kita pengen bikin new storage pool, ini kalau jawabanmu yes tuh. Kasih nama dong. Ya, jadi kalau storage pool backend itu bisa pilih teman-teman. Mau pakai chat, pakai dir, LVM, pakai PowerFlex, pakai Pure Storage, ZFS atau BTRS. Boleh dipilih. Nah, umumnya kalau teman-teman kemana laptop, nggak mau nggak mau macam-macam, bisa pakai dir. Pilih directory. Itu directory. Iya, directory. Jadi storage-nya disimpannya di directory. Iya, di folder snapnya. Tapi kalau teman-teman pengen mengubah atau punya satu storage khusus, ya pakai satu keping sendiri ya, atau blok sendiri gitu ya kan, bisa pilihnya ZFS, BTRFS atau LVM. Nanti dia bakal format satu storage nanti, kayak gitu. Jadi silakan dipilih sukanya yang mana, tergantung kebutuhan. Kalau pakai kenas, pakainya LVM. Itu bisa clustering ya, LVM. Tapi kalau pengen dibuat dia itu auto healing, bisa pakai chat. Chat itu auto healing. Jadi kalau satu mesin yang mati, berat gitu ya, datanya udah ada kopian di dua tempat yang lain. Kayak gitu. Jadi bisa dipilih mau pakai storage mana sesuai kemampuan dompet teman-teman. Kalau kita yang masih belajar pakai dir aja. Kalau yang itu pada ngeformat akan diformat habis. Kalau dir itu dia cuma bikin storage, cuma bikin directory. Enggak yang lain, yang dari hasil akan diformat. Kalau cek ya dia format hadis, dia nggak minta hadisnya mana aja, SDH, SDB, SDD Gitu. Iya, Format habis. udah pasti di format hadis. Oke, siap. Kalau LVM dia juga bisa membuat loop storage. Loop storage itu berarti dia bikin bikin file, ya kan? Terus file jadi storage atau jadi image. Bisa juga kayak begitu. Kalau PowerFlex Pure Storage itu barang komersial, silakan dibeli toko-toko terdekat. Ya, jadi kalau buat perbankan, banking, ya mereka bentuknya seperti ini ya, Pure Storage atau PowerFlex, gitu. ZFS ini bisa dibilang yang paling modern kalau saya bilang, karena dia bisa pakai loop storage, ya, bisa pakai bikin file image gitu ya, .img, terus jadi sebagai storage bisa. Atau mau nge-format hard disk juga bisa, atau menggunakan cloud storage juga bisa. Itu ZFS yang paling canggih lah kalau menurut aku. Mau pastiin dulu, ini saya agak takut enternya. Ini enggak, kalau misalkan kita enter. Pakai dir aja. Tapi kalau misalkan default di saya BTRFS karena storage-nya BTRFS, di enter aja nggak masalah. Nggak masalah.
Asal Nanti jangan diganti ya. yang penting teman-teman kayak tanya mau bikin di mana, bikinnya di loop. Loop. Ya, loop storage. Gak apa-apa, Bu. Apakah meledak, Pak? Ini komputer kantor. Hilang lu, Mas. Nah, ini. Create a new Xamarin Spool atau BTS, pilihnya yes. Ya, kalau pengen bikin pool baru ya. Yes. Nah, pilihnya ini ya, apa namanya? Would you like to use an existing empty block device? Jawabannya tolong no ya teman-teman ya. Kalau nggak teman-teman bakal pakai block device teman-teman body format. Nih, ini kalau mas bagian ini pilihnya no. Kalau pengen teman-teman ingin tidak memformat apapun, ya pilihnya no bagian sini. Ya, would you like to use existing empty block device? Ya, Kalau dia akan nanya foldernya di mana. oh enggak, dia langsung bikin sendiri. Oh begitu ya. Bikin sendiri di directory file snapnya dia. Mau pastiin ini ada pertanyaan, would you like to create a new PTRFS subvolume under bla bla bla, command LXD belakangnya, itu nggak masalah. Kita nengok dulu. Mas Yos, boleh bantuin nengokin? Oke, kita. Gua nggak sopan ngomong bunuh Indonesia gua sudah. Wah, diturunin langsung nih, turun langsung. Kacau udah. Tolong di format aja Pak Bunda. Ya satu no, nggak apa-apa itu. Saya takutnya ke format aja Nggak apa-apa ya. hilang kan. Ya subvolume under. Karena ini existingnya udah BTRFS Betul, ya. betul. Ya, dia bakal bikin apa namanya data baru aja. Oh, nggak impact ya? Oke. Cuma masih mana dulu. Ada apa salah Yos? Nah, impact cuma datanya hilang. Tweet. Apa? Malam-malam pakai dir aja. Oh, emang kita bisa balikin pakai dir? Enggak. Dan lanjut di enter nggak bisa balikan. Baik, Kontrol C. aja, Kontrol C ulang lagi. Iya. Kalau mau aman pakai dia. Bikin folder sendiri, Jangan- poin ke situ. Nah, bisa dipoin juga tuh Pak. Ya. Kalau saya pilih dia, langsung saya tes lagi. Oke, izin ya teman-teman ya, sampai ambil hantu lagi ya. Nah kalau udah, nah mau berapa GB untuk device-nya? Mau 30 GB atau mau berapa? Serah ya. Kalau pengen untuk lab ya, seenggaknya teman-teman naruhnya tuh mungkin 16 GB lah minimal lah. Kalau pengen lab aja ya, cantik. Tapi kalau mau AI dengan 16 GB, please. Kalau mau AI seenggaknya ya 100 100 GB. lah, itu udah paling cukup ya. Soalnya modelnya gara-gara tuh. Betul. Modelnya. Ya kan kalau model AI itu kayak lagu MP3 Pak. Ya kan, MP3 itu semakin bagus suaranya, semakin gede size-nya. Kayak lagu-lagu, kayak lagu itu kan ada beberapa instansi ya. Kayak flag. Iya, kayak Flag, WAV ya, master itu pasti suaranya pasti lebih enak didengar gitu. Kayak gitu. Kalau yang low model ya MP3 ya kan. Kalau dulu apa Pak ya? Kalau kita dengar lagu ringtone ya kan, polyphonic gitu kan. Iya, kan kita baik. Iya. Nah, kalau ditanya would you like to connect to my server, pilihnya no. Kenapa no? Karena kita nggak ada rencana untuk melakukan otomatisasi di Java Data Center. Jadi Maas itu singkatan dari Metal Service. Jadi di Ubuntu itu kita punya sistem automations yang sifatnya itu multi cloud atau multi data center atau multi region. Jadi kalau kita bikin Maas, kita bisa hubungin beberapa regional sekaligus, misalnya kayak Jakarta, Medan, Surabaya. Itu kayak aset region gitu lah. Nah itu yang kalau itu Maas. Itu buat HA ya? Bukan untuk multi region. Multi region, jadi networknya DNS di satu. Gitu. Itu cocok buat kita pengen bikin S2 ya apa cluster pakai S2 ya, yang kontak antar lokasi ya gitu. Itu bisa dilakukan di Karawital. Itu teknologi yang sama seperti yang dipakai sama AWS sebenarnya. Untuk mereka multi regionnya, mereka pakai Maas sistem pengelolaannya.
kayak gitu. Oh iya, mungkin tadi di slide aku ya, aku lupa tunjukin kalau sebenarnya AWS itu pakai Ubuntu ya untuk sistem manajemen mereka. Dan ada slide aku juga yang konfidensial kalau Google juga pakai Ubuntu, Google Ubuntu untuk manajemen GCP, untuk OS sistem mereka semua. Jadi bahkan Facebook juga punya Ubuntu. Itu benar aku cek deh. Itu dia benar-benar bikin Ubuntu sendiri untuk mereka punya protokol yang makanya kalau buka Maas, teman-teman bisa Maas ya, bisa dilihat nanti ada Facebook Wages untuk hardware-nya atau Google Cloud hardware, Google Cloud ICMP, Google Cloud apa namanya LDAP, ya gitu tuh semuanya ada. Protokol mereka masih menyisa di situ untuk apa pengelolaan ya. Nah, jadi kalau ditanyain would you like to connect to Maas server karena kita lab rumahan, pilihnya tuh. Tapi kalau kita pengen bikin cloud provider sendiri atau buat company ya silakan dihiasin ya. Karena dia akan auto join ke cluster yang ada di atas kalau dipilih tuh. Nah, tanyain network mau bikin bridge atau enggak. Nah, network itu berarti kalau biasanya kalau kita pengen bikin network pakai bridge ya, gede ya. Iya. Bridge itu dipakai buat apa nih? Ya agak si apa namanya LSDM bisa terkonek tambahin ya bukan terkonek gitu silakan. Yes, jadi dia bikin apa namanya bikin jaringan baru pakai bridge di NAT. Jadi pakai kayak VPC lah ya. Kalau di Google Drive gitu ya, kayak Google Drive di Google Cloud ya. Yang bikin VPC, dia bikin IP sendiri tadi NAT. Nah ini perlu juga untuk dibuat dan bisa tentuin juga nama bridge-nya. Kalau defaultkan SDBN 0, udah exist. Udah selesai ya? Iya dong. Ada. Oh lah, jalan. Ternyata modern ya. Iya. Pasti ya. Oke. Jadi teman-teman kita gabung ada. Iya. Nanti juga ya, kata ya. Kak wifi? Kalau ini Ayo. Yes. Green. Bit. Terus mantap. Moga-moga sinyalnya bagus di sini, bagusnya seperti itu. Jadi mungkin sambil dulu nggak apa teman-teman ya. Kita kalau udah buat bridge, dia akan tanya mau pakai IP 4 atau IP 6. Nah, bisa pilih dua-duanya nggak masalah. Jadi kalau pakai IP 4, apakah kalau pakai IP 4 boleh pilih auto? Tapi bisa juga pilih non untuk nggak pakai IP 4. Dengan full juga IP 6 gitu ya. Tapi kalau saran aku untuk home lab pakai aja IP 4. Ya, lebih gampang. Fine. Terus pilihnya auto aja. Kalau udah baru selanjutnya ketika ditanya pakai IP 6 atau enggak, saran aku dipakai aja auto IP 6. Bagaimana teman-teman di sini siapa yang udah bisa pakai IP 6? IP 6 udah dipakai? Kampus ini udah. Oh, kampus ini udah. Teman-teman? Siapa yang udah? Saya kira mau angkat tangan, ternyata gabung mata. Oke. By the way, pakai IP 6 itu manfaatnya banyak.
Yang pertama, teman-teman nggak usah sibuk kenak lagi. Nggak usah sibuk kenak ngenatin si IP-nya. Bisa langsung kontak internet. Selama jaringan dari kontaknya udah daftar, udah kayak advertise. Jadi kalau pengen punya ribuan VM, semua berhati publik, pakailah IP4. Karena IP4 sudah mau habis, ya udah gitu di monopoli. Oke, nah lanjut nih, mantap. Nah, pasti BL, ya. Nah, kalau butuh IP4 ya pilihnya auto, ya enter aja defaultnya. Tuh, IP6 auto, dia beli cloud, ya apa-apa. Boleh auto juga atau boleh nol. Terus pertanyaan selanjutnya nih, SD-nya mau dikonek ke internet kenal tua atau enggak? Kalau teman-teman mau SD, pilihnya no, ya. Karena kalau teman-teman pilihnya no, nanti akan dimintain proxy, akses ke proxy-nya teman-teman. Kalau keperluannya untuk apa namanya? Untuk hack game gitu. By the way teman-teman, ada yang pernah deploy server atau virtualisasi di lingkungan hack game? Ada yang pernah? Ada yang tahu arti hack game apa? Jadi install server nggak ada udaranya, bukan begitu. Ya install server tapi ada internetnya. Jadi opsinya bisa yes, bisa no, tapi lebih baik yes ya kalau lokal ya. Nanti dia VM-nya terisolasi, nggak bisa ngapain gitu. Kalau nggak ngerti. Terus Andreas tuh pin SD tuh telepon itu kita defaultnya call aja apa. Terus port to bin SD-nya pilihnya 8443. Itu sudah standar. Nah, ya masalah ini, would you like to store text image to be added automatically? Pilihnya nih, kalau mau pastiin kuota kalian aman, pilihnya no. Ya, kalau masih pakai baterai, iya, pilihnya no. Kalau sayang kuota, tapi kalau tidak sayang kuota ya saja. Atau pakai wifi kantor ya saja, kalau apa. Kayak gitu. Nah, tinggal. Nah, pertanyaannya adalah mau disimpan presetnya atau enggak? Sebenarnya nggak usah, lanjut aja, gitu. Jadi, kebayang teman-teman ya. Udah ada yang berhasil ngedeploy SD-nya? Berhasil? Setupnya. Setup SD-nya udah selesai? Udah, teman-teman tinggal buka localhost 843. 8443. Nanti teman-teman akan melihat dashboardnya. Udah lihat dashboardnya teman-teman? Kebuka dashboardnya? Gak jalan. Coba ketik Lexilis di command line. Lexi, Lexilis. Muncul nggak? Gimana tulisnya? Lexilis. Alex Celis gitu.